Assalamualaikum bosku, kembali lagi di HNWA. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum bosku, kembali lagi di HNWA. Nah, kali ini guys, kita tidak jalan-jalan dulu. Nah, terlebih bagi kalian yang ingin mau mengenal kami lebih dekat, nah, kita akan menceritakan nih awal mula pertemuan kita pertama kali guys. Dan bagaimana sampai akhirnya kita membuat video channel YouTube, gimana? Iya, dan pada akhirnya kita menikah ya guys, 2022 ini. Ya, tanggal 16 Juli kemarin guys. Jadi kita mulai aja ya, dari awal kita bertemu ini. Jadi gimana Mas Maman? Ya, awal mula pertama bertemu itu ya bermula itu dari media sosial ya. Media sosial ini pertama itu dari Facebook kalau nggak salah. Itu sekitar tahun 2017 ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih kan memang benar. Ya, 2017. Jadi kita itu kenal di media sosial yaitu Facebook. Kita awal kenal itu pertama-tama tuh Mas Mawan tuh add ya, kalau kata-kata Facebook Oh ya, saya. Add. Jadi dulu Tambahkan tuh maksudnya. ditambahkan teman itu ke saya kayak gitu. Awalnya tuh lama tuh saya tuh terima itu kan. Karena Facebook ini kan akun lama ya. Jadi saya tuh punya akun tuh dari SD sampai sekarang ini, sampai sudah nikah tuh masih pakai itu. Nah, jadi itu pas saya terima itu tiba-tiba Mas Mawan ini Messenger ya Mas ya, Ya, istilahnya. Messenger. Ya, Messenger. Jadi Sekalian ngestak gambarnya gitu. Jadi awalnya tuh Messenger gitu. Messengernya itu pertama apa ya sayangnya? Nanti aku liatin deh foto-fotonya Ya. di di YouTube kita. Ya, pertama-tamanya itu ya biasa namanya perkenalan ya. Itu ya like dulu fotonya, baru di Messenger di chat, halo, salam kenal dan sebagainya. Biasanya laki-laki ya. Namanya juga mencari jati diri. Ya, jadi seperti itu. Nah, baru itu setelah kita perkenalan di Messenger, awalnya aku tuh nggak mau kasih nomor telepon. Dulu waktu zaman BBM ya Mas ya. Ya, masih zaman Masih BBM. zaman BBM tuh aku nggak mau kasih PIN BB ataupun aku nggak mau kasih ID lain. Jadi bosku, aku itu dulu nggak mau yang namanya berhubungan yang lebih sama laki-laki tuh karena apa? Karena waktu aku SMA itu aku pernah punya pacar dan pacarku itu dulu selingkuh gitu, cerita singkatnya. Nah, jadi aku tuh nggak mau yang kasih ID lainku, nggak mau kasih nomor handphoneku, ataupun dulu masih zamannya BBM ya Mas ya. Itu aku nggak mau kasih sama sekali, tuh aku kasih nggak mau karena aku mikirnya udahlah aku kuliah dulu, aku kuliah di luar kota. Luar kota itu cuma sebentar aja dari Balikpapan ke Samarinda gitu ya. Itu jadi aku cuma ya udahlah aku fokus kuliah aja gitu. Jadi nggak usah lah pacaran itu waktu itu. Terus Mas Wan tuh tetap hubungin aku terus sampai betul-betul kayak apa ya, jengkel gitu loh, sampai video call lah, sampai nanti temenin dulu masih kakak ya, bukan emas gitu ya. Nanti temenin kakak ya, kakak ini kerja malam kayak gitu. Sampai apa sih orang ini, pasti kan kayak gitu ya awalnya, karena kita tuh gimana ya, nggak ada hubungan tapi tiba-tiba tuh mau minta nemenin yang seperti itu gitu loh. Gimana Mas Wan? Ya, itu kan namanya awal perjuangan. Ya kalau memang diniatin diseriusin ya didekatin, ya jangan sampai ya diapa-apain. Ya kayak gitu. Terus pada akhirnya saya pulang ke Balikpapan dari Samarinda itu weekend ya. Jadi setiap weekend tuh saya itu biasanya pulang ke Balikpapan kalau memang ada jam kuliah di hari Sabtu. Saya pulang ke Balikpapan terus di Messenger lagi sama Mas Mawan. Di Messenger kayak, "Dek, di mana? Ini." Kayak gitu. Rasa-rasa dulu. Bisa ke jalan bla 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 bla, di telepon Messenger, pokoknya apapun itu, bertelepon ataupun apapun tuh dia Messenger. Jadi nggak pernah di nomor WA, nggak pernah nomor pribadi saya, itu nggak pernah. Terus namanya saya kan saya nggak mau kayak gitu kan, kalau memang mau ya udah ke rumah aja gitu ceritanya. Terus gimana Mas pas sampai Mas teleponin adik berkali-kali itu? Iya, perjuangan banget. Namanya saat pertama ya rasa ingin tahunya lebih tinggi, ya akhirnya tak beranikan aja coba langsung ke rumahmu saat itu ya. Iya. Nah, waktu itu kalau nggak salah lokasinya itu nggak jauh di daerah Gunung Kawi. Nah,
di daerah itu kan kebetulan kan ya dekat rumah keluarga juga. Nah pas kebetulan main ke sana, nah itu aku dikasih alamat, kebetulan alamatnya di daerah situ. Nah pada saat aku ke wilayahnya dekat rumahnya dia ini, nah aku dikasih alamat yang agak salah. Jadi dia mau ibaratnya mau ngetes aku lah, seberapa serius sih aku ini untuk apakah aku berani mau datang ke sana. Ya ibaratnya ya dia mau coba ngetes saya. Nah sampai akhirnya ya aku datang, dia turun, saya hubungin, dan saat itu kebetulan kan nomor BBM sama nomor lain kan nggak ada. Jadi waktu itu aku ngehubungin si Ade ini lewat Facebook. Nah untungnya saat itu Ade itu ngehubungin, saya itu ngehubungin, diangkat lah sama Ade. Nah ditelepon, diangkat, akhirnya ketemuan lah. Nah, terjadilah flashback pertemuan pertama di rumah. Ya itu bosku ya, jadi saya ini kan tipenya orang yang nggak mau yang langsung gitu ya, maksudnya kalau memang mau serius ya udah ke rumah gitu. Pada saatnya itu saya tuh kasih tahu kalau rumah saya itu di suatu tempat di Balikpapan, itu Gunung Kawi, cuma saya nggak kasih tahu detail alamat saya bosku. Jadi aku cuma kasih tahu ini alamat saya dekat ini. Jadi ada counter HP atau agen pulsa ya Mas ya, di situ. Jadi saya cuma kasih clue-clue aja gitu. Jadi nggak sampai yang ke rumah gitu. Habis itu saya tuh habis mandi keramas. Saya masih ingat banget, saya pakai celana bola dulu ya. Saya kan lagi suka-sukanya bola memang dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang sudah nikah nggak terlalu. Celana bola, terus saya itu baru keramas, rambut saya itu pendek. Ada bunyi telepon messenger. Saya tuh nggak ngerti sama sekali kalau itu telepon messenger karena nggak pernah ada orang telepon di messenger. Jadi bunyi itu kayak durut gitu loh, kayak apa nih, kenapa nih HP ku, pasti kan kayak gitu kan. Sekalinya orang ini kenapa telepon nih, ternyata waktu saya mandi itu Mas Mawan itu sudah perjalanan memang mau ke rumah saya kayak gitu ya, memang mau ke rumah saya. Jadi kayak ya Allah kayak gitu kan. Terus yaudah, habis itu adik tuh pergilah ke tempat yang dimana konter pulsa tadi itu, tapi adik cuma mengarahkan agar Mas Mawan ini ke rumah gitu. Gimana Mas Mawan? Jadi pandangan pertamanya tuh di langsung Gunung Kawi ya. Itu pun pada saat aku ke rumahnya si Ade ini, ya bertepatan juga ada ibunya, sampai ibunya tuh nanya, loh Mas ini siapanya Ade? Nah saat itu kan saya ini kan bukan siapa-siapanya juga, baru pertama kenal, bahkan nggak tahu namanya. Nah, mamanya tuh sampai nanya siapanya Ade, ya saya jawab aja, saya kakak kelasnya. Padahal kalau bosku tau ya, jadi aku tuh sama Mas Mawan beda 2 tahun. Jadi Mas Mawan itu berada di Sepinggan dan saya Gunung Kawi kayak gitu ya. Itu jaraknya tuh lumayan ya, masih ada 15 menit sampai 20 menit ya. Ya lumayan. Ya jadi seperti itu. Jadi untuk sekolah pun kami berbeda. Jadi untuk kakak kelas atau enggaknya itu sudah ada benernya dan ada juga bohongnya gitu ya. Jadi karena mungkin Mas Mawan ini agak takut sama ibu saya, jadi gimana ya, mungkin jawaban itu seperti itu. Dan saya juga ditanya sama ibu saya kan, pasti lo itu siapa, pasti kayak gitu kan. Dan bodohnya saya tuh saya ngomong gini, nggak tahu mak itu siapa. Loh kamu kenal di mana? Iya, susah buat menjelaskan tuh, susah sama mama itu, gimana ya. Ya udahlah saya fokus buat teh aja lah, namanya ada tamu kan di rumah kayak gitu. Jadi ya Allah, jadi waktu itu tuh pokoknya konyol banget gitu sih waktu pertama kali ketemunya itu ya Mas Wawan. Tapi itu nggak langsung pacaran bosku, kita kayak cerita-cerita aja dulu, kayak bahas-bahas teman gitu ya. Jadi ada temanku kenalan sama temannya Mas juga, namanya Balikpapan tuh dibilang sempit gitu ya wilayahnya. Iya, jadi lingkupnya itu ya di situ-situ ya, aja. Bener. Bisa jadi temanmu ini berteman sama temanku ini berteman lagi sama temannya. Iya benar-benar. Jadi itu gitu-gitu aja sih sebetulnya. Terus pada akhir minggu kedua ya Mas ya, minggu kedua aku balik lagi ke Balikpapan, tepatnya tuh 15 April ya, 15 April kemarin tuh 2017 ya, 2017 itu kejadiannya. Jadi 2017 kita Mas itu nembak ceritanya kalau zaman dulu ya. Ya, PDKT sekaligus langsung lah. Tuh, jadi nembak ceritanya tuh nembak ya.
Di situ tuh sudah berjalannya kita 2017 itu sampai pada akhirnya 2022 kemarin itu nggak yang apa ya, orang ada yang bilang hubungan tuh pasti ada sih yang naik turunnya, baru pasang surut, baru kayak apa ya, ya kayak gitulah pokoknya. Pasti ada aja hal-hal yang membuat kita tuh kayak aduh bete nih, bosan nih, harus kayak apa ya, kayak gitu-gitu tuh pasti ada. Kebosanan atau kebetean seperti itu tuh itu nggak yang kita alami aja, pasti semua teman-teman di sini yang berhubungan tuh pasti seperti itu juga nggak sih? Cuma dari diri kami aja yang berkomitmen sama ya untuk mengusir rasa kebosanan itu bagaimana, entah kita sama-sama traveling kah, atau jalan-jalan ke pantai lah seperti hobinya Ade ini kan sering jalan-jalan, dan di satu sisi mengisi waktu luang sama kita mengusir rasa kebosanan. Bukan itu aja ya bosku, jadi kita tuh punya prinsip yang mana susah, memang namanya prinsip ini susah buat di jalan itu susah banget tuh ya susah gitu. Jadi memang benar kata Mas Maman, kita tuh harus gimana caranya buat hubungan kita ini berkembang lagi, bukan monoton yang itu aja gitu. Jadi saya ini sama Mas Mawan orangnya tuh sama-sama keras ya. Jadi yang satu A ya harus A, yang satu B ya harus B gitu. Jadi kita tuh gimana caranya buat ngedamaikan diri kita sendiri, itu yang paling susah dalam hubungan kita sebetulnya. Jadi kita itu mencari ikan tuh seperti ini. Misal kita marah nih, tapi kita tuh harus berkomitmen kayak kalau kamu salah ya kamu minta maaf gitu ya. Kalau misalnya aku yang salah aku harus minta maaf, seperti itu. Nah baru kita juga punya trik, bukan trik gitu sih, tapi itu memang khusus kita ya, maksudnya ya itu buat teman-teman juga. Ya yang mungkin untuk referensi bagi kalian. Ya. Ini kan berdasarkan pengalaman yang kita alami. Benar. Sampai akhirnya kita menikah sampai saat ini. Iya benar. Jadi kita tuh punya trik atau punya suatu peristiwa yang kalau misalnya kita pacaran, kita marahan ini, kita harus berusaha mengingatkan pasangan kita yang dulu-dulunya. Jadi bukan dulu-dulu flashback yang kesalahan kemarin, enggak, bukan. Jadi buat ini loh pertama kita ketemu kayak gini loh, kayak gitu. Sesusah ini loh aku kesini, kayak gitu. Pokoknya kita tuh harus ada kan misalnya istilah kalau cinta pertama tuh berbunga-bunga, iya nggak sih? Iya betul. Maksudnya baru kita pacaran tuh rasanya tuh banget sampai bucin-bucinan lah. Itu semingguan, sebulanan tuh bucin-bucinan. Itu yang aduh aku pengen banget sudah begini. Tapi kita tuh harus kembali ke masa yang itu lagi gitu loh. Jadi kita ini berjalan, kita bosan, ya kan? Tapi kita ini harus bisa buat chemistry yang harus seperti awal lagi, yang gimana caranya buat kita tuh berbunga-bunga sepanjang masa, sepanjang masa. Sama kalau bagi khususnya pria ya, kalau untuk perempuan tuh kan namanya perempuan dia sifatnya halus, berperasaan. Kita tuh jangan sekali-sekali membentak, dan juga jangan juga membanding-bandingkan lah. Misalnya, oh ini pacarnya si ini kayak gini, kamu harus bisa begini-gini, nggak bisa ya, karena karakter seseorang namanya sifat itu bisa dirubah, tapi kalau watak itu nggak bisa. Itu bisa diubah berdasarkan apa yang kita akan jalani sama-sama. Seiring berjalannya waktu itu nanti akan berubah sendiri dengan sendirinya. Jadi ya komitmen dari masing-masing kembali ke diri masing-masing lagi sih sebenarnya. Sebetulnya Mas Mawan itu lebih ke komitmen ya. Ya komitmen. Jadi komitmen yang kita harus kasih tahu tuh support sistemnya, kayak pasanganmu ini misalnya begini-begini, oh enggak pasanganku seperti ini, kamu harus bisa seperti ini, kayak gitu. Jadi kita lebih support ya gitu ya. Support sistemnya tuh harus apa ya, kita nggak boleh membeda-bedakan. Oh pacar saya sama ini lebih ini, pacar saya sama ini lebih ini, kayak gitu ya Mas ya. Nah lalu buat tips lagi buat kami dari pacaran tuh, kami pacaran sudah mau jalan 6 tahun ya sayang. Ya mau jalan 6 tahun. Jadi 5 tahun. Terhenti karena acara prosesi pernikahan. Ya jadi kita punya prinsip. Aku gimana ya, bangga sih sama Mas Mawan. Ya walaupun beliau nih maksudnya orangnya keras, orangnya tegas, pokoknya dia mau A, aku juga mau B, yang aku ceritakan tadi. Tapi dia punya pendirian yang gini, kita boleh marahan, kita boleh bertengkar,
seapapun itu bertengkarnya kayak gitu. Tapi dia punya prinsip yang namanya hubungan itu dia nggak boleh melaturkan kata-kata putus gitu ya. Dan itu yang diajarkan sama beliau ke aku. Jadi aku tuh orangnya kan namanya cewek labil ya, maksudnya kayak udahlah nggak usah lah, sudahlah aku capek banget, sudah aku bosan begini. Tapi dia itu mewanti-wantikan aku supaya aku tidak berbicara kata-kata putus kayak gitu. Nah jadi itu tuh yang buat aku kayak apa ya, oh ya aku harus bisa lah kayak gini. Jadi dia tuh ngebiarkan aku marah yang semarah-marahnya, seburuk-buruknya aku marah lah kayak gitu. Tapi kita berdua itu nggak mau membicarakan hal-hal yang memang kita harus putus kayak gitu. Itu yang aku terapkan sampai aku menikah. Dan yang di menikah itu yang kita sudah kemarin itu di penatarannya sayangnya ya, di KUA. Di KUA itu kita 3 hari. 3 hari pelaksanaan penataran. Itu banyak banget ilmu-ilmu yang betul-betul dikasih sama beliau-beliau gitu ya, yang membicarakan bahwa kalau kata-kata seperti itu tuh memang nggak boleh. Seperti contohnya kayak bercerai, kita cerai aja begini. Itu hal yang sangat fatal buat pernikahan. Secara otomatis itu masuk dalam kategori talak. Iya benar. Jadi aku tuh kayak gini baru berarti ini ya yang aku dididiknya sama Mas Mawan sampai aku tahu kalau hal itu tuh sepele tapi itu yang sangat berat gitu, berpengaruh banget. Jadi aku harus seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini, jadi usahakan kalau memang hubungan kalian ibaratkan mau baik, mau berjalan terus, kami doakan semoga bisa sampai tujuan yang kalian mau kayak gitu ya sayangnya. Iya. Terus habis itu apa lagi ya? Kalau khususnya untuk pria juga, bagaimanapun juga kan kalau saya sama Ade ini sifatnya keras. Nah kalau untuk referensi bagi kalian semua ya, kalau bisa salah satu masing-masing ada yang ngalah. Ibaratnya ada jadi air sama yang jadi batu. Nah kalau misalnya semua sama-sama keras sama batu itu nggak akan bisa bertemu. Benar. Kalau misalnya ada yang jadi air sama batu, nanti lambat laun seiring berjalannya waktu yang batu ini bisa bakal jadi seperti air. Nah masing-masing itu harus ada yang ngalah dan harus ada yang bisa menjadi penengah. Benar. Nah dalam satu proses hubungan tuh kan terutama yang mau jenjang ke pernikahan itu nggak ada yang sempurna ya, pasti itulah ketidaksempurnaan itu yang bisa menjadi sempurna. Ibaratnya ya harus saling melengkapi satu sama lain segala kekurangannya. Di satu samping ada kekurangan ini, ya si pihak yang ini ya ada kekurangan ini, semua saling melengkapi dengan kelebihannya serta kekurangannya. Oke. Jadi mungkin tips-tipsnya itu hal-hal yang sepele tapi itu yang buat kita nanti bakal jadi bencana gitu ya Mas. Iya. Jadi benar-benar yang kita harus prioritaskan itu apa dan yang harus kita pertahankan itu apa, itu betul-betul harus dirincikan. Memang waktu dulu tuh kami itu ya egoisnya tingkat banget ya, jadi satunya begini, satunya begitu, maunya begini, satunya begitu, sampai kadang orang itu berbicara yang gak enak gitu, maksudnya gak enak. Ada yang bilang alah hubungannya pasti gak sampai alah hubungannya pasti sudahlah gitu-gitu aja, sampai ya itu buat kita sih, maksudnya kita tuh lebih hal yang sederhana yang kita lakuin. Contohnya kita nggak pernah yang boleh sih, maksudnya kita memamerkan ini itu boleh, sangat boleh, itu hak orang masing-masing. Tapi aku tuh berusaha kayak mengupload hal-hal yang kayak sederhana tapi buat kita tuh senang. Jadi aku tuh memang sukanya tuh ke pantai gitu ya bos boy, tapi hal yang kayak gitu tuh aku tuh kayak sudah senang, sudah sejuk, sudah enak gitu. Aku nggak perlu dibawa-bawa ke tempat mahal, aku nggak perlu ke tempat-tempat ini kayak gitu. Aku jalan kayak gitu aja aku sudah senang kayak gitu. Jadi buat teman-teman, walaupun kita pacaran gitu, walaupun laki-laki ini royal sekali dengan kita, tapi kita jangan yang harus ini harus itu dituruti gitu, itu pingin ini kayak gitu. Jadi kita harus kita tuh harus ini loh, kita pacaran, kita belum jadi suami istri. Ya walaupun kalian sudah tahu gaji para cowok-cowok kalian di sana, ya kan,
tapi kita harus prioritaskan kamu tuh mau apa sama dia kayak gitu. Contoh, misalnya kamu memang mau ke jenjang pernikahan kayak gitu ya, pasti kita harus berusaha kayak, oh gini mas, kamu harus nabung mas, kamu buat kita jalan itu segini aja mas, begitu ya. Beda sama halnya memang kalian punya pacar yang sukses, yang betul-betul punya harta yang banyak, segalanya tuh bisa dicapai kayak gitu. Apalagi kalian memang terlahir memang dari orang kaya kayak gitu, itu beda lagi ceritanya. Orang berkecukupan lebih tinggi. Ya kalau kami itu orang yang sederhana aja kayak gitu, yang apa ya sudah sederhana aja gitu. Kita lebih ke depan, dan kami itu juga pingin yang nantinya kami sekolah lagi, kami punya ini, punya itu, punya ini. Impian kita tuh banyak banget. Jadi kita itu bukan hal-hal yang apa ya, yang harus ini itu tuh bisa, tapi kita lebih ke apa ya sayangnya, ya semacam rezeki lah ya gitu. Yang lebih dari cukup ya, terutama ya khususnya kita yang pengen selama proses pernikahan kan ya, kita pengennya ya rezeki ya, kita punya anak, keturunan ya, semacam seperti itulah kan. Nggak semuanya tentang materi Iya. seperti nominal uang atau yang semacam seperti itu. Begitu sih. Jadi kalau dibilang apa nih kak, konflik apa sih yang terjadi sama kakak berdua kayak gitu, kok bisa sampai keras-keras gitu, emang apa sih biasanya hal-hal yang buat itu kita konflik gitu ya? Itu malah hal sepele aja ya sayangnya. Ya awalnya memang sepele, tapi lambat laun pasti bakal bener, pasti bakal terjadi. Jadi kami itu paling gini ya, contohnya aja seperti ini. Misalnya aku mau jalan nih sama Mas Mawan ya, tiba-tiba hujan deras nih, aku sudah pakai baju, sudah siap-siap, sudah segala macam gitu ya. Jadi namanya cewek sudah dijanjiin kayak gitu, kayak apa sih? Pasti kan kayak Ada harapan besar lah. kok nggak jalan sih gitu ya. Terus habis itu kita jawabnya cuek-cuek nih, cuek. Terus Mas Maman tanya dong, kenapa kamu cuek-cuek kayak gitu kan? Kita mau jalan nih, baru hujan deras kayak gitu kan. Udah dandan, udah makeup segala macam, udah prepare segala macam. Pada akhirnya nggak jadi karena hujan, di rumahnya banjir kayak gitu. Terutama di rumahku juga ternyata banjir gitu. Terus udah kita bete, tau nggak? Jadi kayak tiba-tiba aku kayak jutek-jutek. Terus yang laki ini juga, kenapa kamu seperti ini gitu ya, kamu tuh harusnya seperti ini gitu. Maksud seperti ini tuh kayak ya kamu harus tahu kalau kita itu nggak bisa karena memang keadaan ini tuh banjir kayak gitu ya. Baru habis itu aku tuh kecewa karena apa? Karena aku tuh nggak yang tiap hari diberi papan, jadi aku cuma diberi papan tuh Sabtu Minggu, dan itu adalah hari kesempatanku buat ketemu sang doi, ceritanya gitu dulu ya. Sampai pada akhirnya aku sering banget digituin waktu aku jalan, tiba-tiba pacar ini, doi ini ada kerjaan lah, apalah, itulah, itulah. Kita nggak bisa memaksa hal-hal yang seperti itu sebetulnya, tapi itu aku sudah ngambek, sudah segala macam gitu. Kalau Mas Mawan itu lebih gimana ya? Kalau dia bilang nggak mau ya nggak mau gitu. Kalau dia bilang mau ya mau gitu. Jadi dia nggak bisa menjanjikan. Sampai pada akhirnya kita nikah tuh dia nggak menjanjikan buat dia nikahin aku. Tapi ya itu secara spontan, atau aku nggak ngerti ya memang jalannya dia yang gimana sih ya kamu kayak gitu. Sebenarnya dari peristiwa hal sepele seperti itu ya kita belajar bahwa arti pentingnya suatu kehidupan sama proses. Ya mungkin semacam seperti itu. Enggak, yang kan sayang ini sistemnya kan enggak sih, bukan sistem, prinsipnya kan gini loh, dia tuh nggak pernah namanya ngejanjiin aku karena dia tahu aku orangnya nggak bisa dijanjiin. Sampai pada akhirnya aku menikah, dia juga nggak pernah ngomong nanti tahun depan kita nikah ya, nanti ini ya, itu nggak pernah. Jadi tiba-tiba itu waktu aku lulus ya udah dia ngelamar aku gitu ceritanya. Jadi tanpa persiapan apa-apa ya kita menikah gitu aja ya sayangnya. Ya. Jadi aku tuh sampai bingung, sampai sekarang pun aku punya suamiku seperti itu. Kita mau kesini dia nggak bisa mau ngomong iya, dia nggak bisa ngomong iya langsung. Jadi dia punya pendirian yang mana itu harus ditata betul-benar. Dan ini ya contoh aja, aku punya suami tuh kayak gini.
untuk keuangan seperti ini, dan nanti belanja ini aku di bulan depan, dan nanti pada akhirnya aku mau ini, nanti ini di sekian kayak gitu. Pada akhirnya aku harus lulus kuliah di tahun ini, itu harus. Aku nikah setelah aku lulus kuliah, kayak gitu. Jadi dia itu orangnya nggak bisa yang ayo gitu, nggak bisa. Dia step by stepnya, dia ada sendiri hidupnya, kayak gitu. Beda sama aku. Kalau aku orangnya jalan kuy, kayak gitu ya. Halo ini aja kuy, kayak gitu. Tapi setelah nikah ya aku nggak terlalu bisa kayak gitu ya sayangnya. Iya, kalau sekarang ya betul-betul harus di manage lah. Iya. Kalau dianya orangnya apa ya? Betul-betul apa sih kalau bahasanya gitu tuh? Ya, perencanaan yang terstruktur. Ya kayak gitu. Dia lebih dia yang bisa ngatur itu. Bukan keuangan aja ya bosku, tapi lebih kehidupan juga. Ngerti nggak? Maksudnya kehidupan nih yang target tertentu. Kalau ini aku harus sekolah lagi, ini harus aku begini, harus begono, kayak gitu. Dia ada step by stepnya. Hal seperti ini pun juga kan ya kita belajar juga dari pendahulu kita. Ya masukan yang diterimakan orang tua, ya benar, teman-teman yang lebih dituakan, teman-teman yang senior yang sudah jalan lebih dulu. Yaitu kita belajar, kita memahami step by stepnya bagaimana, prosesnya seperti apa. Ya untuk meminimalisir adanya konflik bagaimana, ya seperti itulah. Semua itu dari pengalaman ya berarti. Iya. Ya kayak gitu bosku. Mungkin itu aja tips-tips yang aku sama Mas Mangan bisa kasih dari HNWA ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya tentang hubungan pacaran lah, apalah dari cinmonan, cinta monyet sampai pada pacarku tuh begini loh kak, seperti ini loh kak, aku suka apa ya, kayak gitu. Boleh sekali curhat di kolom komentar kami, karena kami insya Allah pasti akan membalasnya dengan hormat kayak gitu ya. Terus mohon maaf juga sebesar-besarnya bahwa memang YouTube kami ini kita itu baru ya sayangnya. Baru dan belum dimonetisasi. Ya, masih berproses lah. Ya kami cuma ingin ingin membuka diary di YouTube kami tentang hubungan kami, kisah hubungan gitu. Kami pertama. Dan juga ya ke depan harapannya mohon dukungannya rekan-rekan kalian agar bisa YouTube channel itu kami agar bisa berkembang. Iya, aku cuma ingin support dari teman-teman. Kalau misalnya suka ya kami alhamdulillah, kalau memang nggak suka nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Cuma yang kami minta itu kita nggak minta, cuma kita tuh cuma mau kita itu supaya ada arsip diary kita kayak gitu. Kita menceritakan pengalaman hidup kita, hubungan kita, supaya itu bisa menjadikan teman-teman itu gimana ya, memiliki pengetahuan yang dari pengalaman seseorang sebelumnya. Kita pun juga belajar dari pengalaman sebelumnya sayangnya, dari orang tua, dari teman-teman kayak gitu. Cuma memang kita harus terapkan bagaimana susahnya jadi orang yang harus sabar, optimis kayak gitu. Dan ke depan episode selanjutnya kita akan berfokus tentang ya awal mula kita niat kami bangun channel YouTube. Iya betul sekali. Jadi buat next nanti tonton lagi ya, buat kita kembangin YouTube yang ya semoga aja insya Allah kita bisa menjadi YouTube yang baik juga untuk semuanya. Dan jangan lupa di like and subscribe ya guys. HNWA Official. Bye bye.